Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita kekuatan, kesehatan, terutama adalah nikmat iman yang kita rasakan hari ini, sehingga kita bisa melakukan keseriusan dalam pembelajaran agama, khususnya agama Islam. Salam dan taslim kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW atas syafaat dan usaha perjuangan dakwah beliau yang tak mengenal lelah, sehingga menghasilkan yang namanya hasil dari buah perjuangan tersebut, yakni kita. Hampir seluruh penjuru dunia ini merasakan yang namanya nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu berkat perjuangan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, siswa-siswi SMKM 1 Baras, salam sehat untuk pagi hari ini. Semoga kita semua diberikan kekuatan dalam menjalankan semua kegiatan dan aktivitas kita pada siang hari ini. Materi pada pagi hari ini adalah materi tentang berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yaitu materi kita adalah husnuzon. Husnuzon adalah berasal dari bahasa Arab. Husnu yang berarti baik, sedangkan azon berarti prasangka. Jadi kalau disimpulkan, husnuzon adalah prasangka baik terhadap apa yang Allah telah takdirkan, apa yang telah Allah berikan kepada kita dalam keseharian kita, baik itu rezeki, jodoh, ajal, semua dari ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harus diterima dengan prasangka baik. Ya, karena semua itu pasti menurut Allah sudah sesuai dengan ketetapan hidup kita ini, dan Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan. Ya, jadi apa dalil daripada husnuzon ini? Dalilnya adalah Quran surah Al-Hujurat, Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la ya'tabu ba'dukum ba'dan ayyuhibbu ahadukum ayyakulu lahman ahihi mitafaqqarihi hatumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian daripada prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya sendiri? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya,
dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Jadi sungguh sangat jelas dijelaskan dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 ini, sangat jelas bahwa sangat dilarang keras bagi kita untuk saling berprasangka buruk terhadap saudara kita. Nah, jadi husnuzon ini harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita supaya kehidupan kita ini menjadi sebuah kehidupan yang mencerminkan kehidupan yang Islam yang baik, karena sesungguhnya innamal mu'minuna ikhwanan, sesungguhnya kita ini semua bersaudara ya. Persaudaraan kita itu ada dua, yakni saudara seiman dan saudara sebangsa. Siapakah saudara-saudara kita yang seiman? Saudara-saudara kita yang seiman adalah dia yang beragama Islam, dia yang mengucapkan 2 kalimat syahadat seperti kita. Nah, siapa lagi saudara kita yang satu? Tentu ada saudara kita yang satu lagi, yaitu saudara sebangsa. Nah, saudara sebangsa ini adalah siapa saja yang tinggal di negeri kita ini, siapa saja yang berada di bangsa kebangsaan Indonesia ini, maka itu saudara kita. Apapun latar belakang agama dan kepercayaan, itu adalah saudara kita, karena dia merupakan saudara sebangsa. Ya, jadi tidak ada istilah dia bukan muslim. Muslim dan bukan muslim saudara sebangsa kita, karena kita diikat dengan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, jadi di negara kita tercinta ini sangat universal. Kita diikat dari berbagai suku, bangsa, dan agama, diikat dengan satu ikatan, yakni bahasa Indonesia. Sehingga kita mulai dari Sabang sampai Merauke merasakan yang namanya persaudaraan. Nah, selanjutnya ada 8 faedah husnuzon. Ada 8 faedah husnuzon atau manfaat daripada husnuzon. 8 faedah tersebut, yang pertama adalah hati menjadi lapang ya. Kemudian yang kedua, hati menjadi tenang. Sedangkan yang ketiga, hidup menjadi bahagia. 4, bertautnya rasa kasih sayang sesama muslim. 5, terhindar dari penyakit hati seperti dengki berakibat munculnya penyakit jantung. 6, akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah menurut Imam Asy-Syafi'i. Sedangkan yang ketujuh, menghindari diri dari kehidupan hina. 8, hilangnya kebencian dari hati masyarakat. Nah, saya kembali ke poin 1 tadi. Saya ingin menjelaskan poin 1. Hati menjadi lapang ya. Orang yang selalu berhusnuzon terhadap Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan menjadi lapang. Perasaannya akan menjadi luas, pikirannya menjadi tenang, karena dia merasa apa yang telah Allah berikan kepadanya itu terbaik menurut Allah dan terbaik untuk ukuran dirinya ya, sehingga apapun yang ia rasakan, dia merasa senang,
dia merasa bahagia karena dia yakin bahwa itu pasti terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kedua adalah hati menjadi tenang. Nah, itu hampir sama. Hati menjadi lapang dan hati menjadi tenang. Itu hampir sama. Cuman orang-orang yang beriman itu akan selalu tenang hatinya karena di hatinya itu selalu ada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga adalah bertautnya rasa kasih sayang sesama muslim. Ya, karena kita selalu berprasangka baik, tidak ada istilah oh ini kejahatan yang dibuat-buat oleh manusia. Ini kejahatan yang diatur oleh manusia. Nah, kan sekarang itu sedikit-sedikit kita ini selalu merasa ketidakadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa yang Allah berikan terhadap kita itu adalah sudah terbaik, ya. Kemudian yang kelima adalah terhindar dari penyakit hati seperti dengki berakibat munculnya penyakit jantung. Ya, ternyata salah satu sumber penyakit hati jantung ini ya karena hati ini selalu merasa berprasangka buruk terhadap apa yang telah Allah gariskan kepada umat-umat hamba-hambanya ini. Ya, padahal ketika kita merasa apa yang telah Allah takdirkan kepada kita itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun orang yang bisa kita salahkan. Ya, mungkin hanya sampai di situ dulu penjelasan saya pada hari ini. Apapun yang saya sampaikan pada hari ini wajib Ananda siswa-siswi SMKN 1 Baras menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Ya, itulah cerminan daripada iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.